Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hadiansyah dengan nomor NPM 101200045 dari kelas C3 Program Studi Manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah konsentrasi sumber daya manusia yang membahas tentang manajemen kinerja. Nah, di video ini saya akan membahas materi dari pertemuan 2, yaitu membahas tentang konsep sistem manajemen kinerja. Nah, pertama-tama di sini ada definisi dari manajemen kinerja. Nah, secara umum, pengertian manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Menurut Armstrong pada tahun 2024, performance management adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalam serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Nah, baik, selanjutnya sistem manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pendefinisian kinerja. Sistem manajemen kinerja mengkhususkan aspek-aspek mana dari kinerja yang relevan dengan organisasi, terutama melalui analisis pekerjaan atau job analysis. Bagian yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek dari kinerja tersebut melalui penilaian kinerja, yang merupakan metode satu-satunya bagi pengelolaan kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses melalui mana organisasi mendapatkan informasi tentang seberapa baik karyawan melaksanakan pekerjaannya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu pemberian umpan balik. Sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik pada karyawan melalui sesi umpan balik sehingga mereka dapat menyesuaikan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Umpan balik kinerja atau performance feedback adalah proses pemberian informasi karyawan mengenai efektivitas kinerja mereka. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada dasar perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama yaitu ada 7 kriteria dari Maskell pada tahun 1981, kemudian ada 7 kriteria dari Globerson pada tahun 1996 dan harus dapat mengakomodasikan sistem operasi dari sebuah perusahaan. Nah, di sini selanjutnya ada kriteria dari Maskell yaitu sistem manajemen kinerja harus. Yang pertama yaitu harus berkaitan langsung dengan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua, variabel-variabel diukur secara non-finansial. Kemudian yang ketiga, fleksibel dan bervariasi tergantung lokasi perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu dinamis dan selalu diperbarui seiring dengan perubahan zaman. Kemudian yang kelima yaitu sederhana dan praktis atau mudah dilaksanakan. Kemudian yang keenam yaitu memungkinkan adanya umpan balik yang cepat bagi operator dan manajer yang bertanggung jawab melaksanakan proses perbaikan. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu ditunjukkan untuk proses perbaikan. Nah, kemudian selanjutnya ada 7 kriteria dari Globerson pada tahun 1996. Yang pertama yaitu kriteria kinerja yang diukur dalam setiap level organisasi berasal dari tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sistem manajemen kinerja yang dirancang memungkinkan untuk dipakai sebagai alat membedakan antar perusahaan sejenis atau kaji banding ataupun benchmarking. Kemudian yang kriteria yang ketiga yaitu tujuan perencanaan sistem manajemen kinerja didefinisikan dengan jelas sejak awal. Kemudian yang keempat yaitu metode pengumpulan dan pengelolaan data yang akan dipakai didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam penentuan besaran variabel, penggunaan rasio variabel lebih disukai dibandingkan dengan penggunaan angka absolut. Kemudian kriteria yang keenam yaitu kinerja yang dirancang di bawah kendali unit organisasi yang berhak mengevaluasinya. Kemudian yang ketujuh yaitu kriteria kinerja kuantitatif lebih disukai daripada kualitatif. Baik, selanjutnya ada tujuan dari manajemen kinerja. Salah satu tujuannya yaitu adalah tujuan dari strategik. Merupakan tujuan pertama di mana sistem manajemen kinerja harus menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan-tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan strategik ini, sistem yang
yang ada haruslah fleksibel, karena ketika tujuan dan strategi berubah, maka hasil-hasil perilaku dan karakteristik karyawan biasanya perlu untuk berubah untuk mengikutinya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan administratif. Organisasi-organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja dalam banyak keputusan-keputusan administrasi, seperti administrasi upah, kenaikan upah, promosi, kemudian pengakhiran kepemilikan, pemutusan kerja, dan pengakuan kinerja individu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan pengembangan. Tujuan ketiga dari manajemen kinerja adalah untuk mengembangkan karyawan yang berkinerja efektif dalam pekerjaannya. Ketika karyawan tidak bekerja sebagaimana yang seharusnya dilakukan, manajemen kinerja berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat dari manajemen kinerja. Menurut Wibowo, pada tahun 2010, performance management memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Nah, salah satu manfaat bagi perusahaan yaitu diantaranya adalah yang pertama sebagai acuan untuk menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai, kemudian untuk memperbaiki proses training dan juga pengembangan. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Kemudian juga sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. Kemudian juga sebagai upaya basis perencanaan karir karyawan. Kemudian selanjutnya sebagai upaya mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu untuk mendukung program perubahan budaya kerja. Kemudian juga untuk mendukung inisiatif kualitas total dan juga pelayanan konsumen. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap dari perencanaan sistem manajemen kinerja. Terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap 0 atau fondasi, kemudian tahap 1 atau informasi dasar, kemudian tahap 2 yaitu perancangan, kemudian tahap 3 yaitu penerapan, dan juga tahap terakhir yaitu tahap 4 adalah penyegaran. Pada tahap 0 atau fondasi ada 4 fondasi yang perlu diperhatikan. Yang satu yaitu adalah kemitraan. Implikasi pentingnya budaya perusahaan secara menyeluruh atau prinsip ini perlu diterapkan agar masing-masing pihak dapat berperan. Kemudian yang kedua yaitu pemberdayaan. Seluruh karyawan kesadaran pemimpin pada level manajerial atas misalnya produk cacat, admin hemat, atau pelayanan ramah. Kemudian yang tiga, perbaikan kinerja yang terintegrasi. Sistem manajemen kinerja dijalankan oleh seluruh karyawan. Kemudian yang keempat, tim yang mandiri. Penerapan sistem manajemen kinerja diberi kepercayaan otoritas pada variabel yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada tahap pondasi lanjutan. Ada 5 kaidah perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama yaitu mudah dimengerti atau kemudahan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada jangka panjang atau tidak hanya sekedar pada keuntungan. Misalnya orientasi lingkungan. Kemudian berdasarkan atas basis waktu atau umpan balik sesegera mungkin. Kemudian yang keempat, fokus pada perbaikan berkelanjutan yang mengacu pada praktik terbaik perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif atau lebih mudah dianalisis. Nah, kemudian tahap yang pertama yaitu informasi dasar, yaitu sebagai masukan dalam perancangan sistem manajemen kinerja dan mencakup informasi tentang industri, pemerintah, dan masyarakat, pasar, dan juga pesaing serta produk dan jasa. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap perancangan. Nah, tahap ini adalah ada penentuan dari visi misi, strategi, dan juga kerangka kerja.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu tahap 3 atau tahap penerapan, yaitu menerapkan rancangan yang mencakup display, laporan, sosialisasi, analisis manfaat atau biaya, dan modifikasi proses, pelatihan, sumber daya dan kedudukan sistem manajemen kinerja saat ini terhadap sistem manajemen kinerja yang baru. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap penyegaran, yaitu merupakan langkah evaluasi terhadap sistem manajemen kinerja yang sudah dirancang. Nah, baik, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.